Sobat Kebun, kembali lagi dalam rangkaian acara dari Podcast Bun ya, di mana nanti kita akan mengobrol-ngobrol nih bareng narasumber yang sangat luar biasa. Karena tema kali ini sangat-sangat spesial sekali, yaitu nanti kita akan membahas manfaat minyak sawit dan produk turunannya. Ini ada apa aja di dalam kehidupan sehari-hari, pastinya penasaran ya. Maka dari itu kami sudah mengundang atau menghadirkan langsung nih narasumber yang sangat spesial, yaitu nantinya akan bergabung bersama kita semua. Ada Bapak Fajar Marhendra, ini merupakan Application and Technical Support Senior Manager Apical ya. Ini beliau merupakan perwakilan dari Apical Group yang nanti akan sharing langsung bersama kita semua ya. Langsung aja kalau gitu kita ngobrol bareng sama Pak Fajar. Halo Pak Fajar. Halo. Boleh sapa-sapa dulu dong. Halo. Sobat Kebun kita. Halo Sobat Kebun. Sehat pastinya, semangat nih, udah gak sabar mau tahu informasi dari Pak Fajar secara langsung nih. Mungkin sebagai gambaran ya Pak Fajar, boleh dijelasin terlebih dahulu kira-kira produk sehari-hari yang mengandung minyak sawit atau turunannya ini yang mungkin kita nggak sadar gitu ya Pak Fajar ya. Ini kira-kira ada apa aja sih Pak Fajar, silakan. Oke, sebenarnya sawit dalam kehidupan sehari-hari itu sangat bergantung digunakan oleh manusia. Karena kita 24 jam tentu secara nggak sadar menggunakan sawit. Coba kita runut mulai dari pagi sampai ke malam lagi. Pagi kita mandi tentu dengan sabun. Betul. Sabun juga sawit. Kemudian habis mandi kita sarapan atau minum kopi yang mengandung creamer, itu juga sawit. Karena menggoreng dengan sawit, creamer juga sawit. Kemudian setelah itu kita pergi ke tempat kerja, misalkan naik busway, biodiesel juga dari sawit. Kemudian sampai kantor, misalkan kita pengen menggunakan pelembut, misalkan nggak mau kering, menggunakan lotion, sawit juga. Pulang kerja tentu kita menggunakan busway, juga biodiesel, sawit. Sampai rumah mandi, sampo, semuanya sawit. Kemudian kita mau tidur juga menggunakan lotion yang anti nyamuk dan lain sebagainya, sawit juga. Ketemu pagi lagi, jadi 24 jam bersama sawit. Wah, ternyata tanpa disadari ya, selama 24 jam itu produk yang kita gunakan mengandung sawit itu tadi. Karena kan yang kita tahu ya sejauh ini sawit itu hanya di dalam minyak goreng aja gitu ya Pak ya. Untuk orang awam seperti saya ya, pahamnya hanya di minyak goreng aja. Tapi ternyata untuk produk-produk lainnya, bahkan yang kita pakai setiap hari itu mengandung sawit seperti itu. Betul ya. Sekali. Betul sekali. Yang tanpa kita sadari. Mungkin boleh dijelasin lebih lanjut juga Pak terkait inovasi terbaru, ada apa aja nih dalam penggunaan minyak sawit untuk produk-produk yang ramah lingkungan Pak Fajar? Oke, kami Apical Group dengan komitmen bersama dari top manajemen sampai ke arah development, tentu mengembangkan sawit yang berkesinambungan tentu, kemudian sehat. Sehat di sini berarti kita harus mengikuti apa-apa yang udah ditetapkan oleh Kodek, itu yang mengatur tentang makanan, food safety. Maka kita sebagai guideline kita harus mendevelop produk yang sehat untuk masyarakat, kemudian juga sustainability. Sehat berarti apa? Saya ambil contoh misalkan coklat alternatif, turunan coklat. Kita tahu bahwa coklat itu sebenarnya bukan real coklat. Real coklat ada tapi sangat mahal. Maka ada cocoa butter alternatif misalkan gitu. Cocoa butter alternatif sebagian besar adalah sawit. Cocoa butter alternatif juga ada yang nggak sehat. Misalkan dulunya mengandung trans yang sangat tinggi. Nah, kita komitmen bersama dari top manajemen mendevelop dengan zero trans atau low trans. Kemudian mengarah lagi ke makanan-makanan yang lain, misalkan untuk menggoreng. Kita juga memberikan guideline bahwa frying fat, misalkan untuk menggoreng donat atau fried chicken, itu juga harus zero trans juga. Itu pun juga dengan margarin, shortening, kita komitmen zero trans. Dan tentu sawit adalah non kolesterol. Jadi ini sangat-sangat sehat dan juga cocok untuk dimakan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat seluruh dunia. Kemudian kembali lagi mengenai sawit. Kenapa sawit pilihan yang paling tepat? Karena mereka mempunyai balance di saturated fat dan non saturated fat. Tentu ini sangat ideal dan sangat fleksibel digunakan berbagai macam aplikasi, mulai dari yang menggoreng sampai ke baking, membuat roti, membuat permen, membuat coklat,
membuat creamer dan lain sebagainya. Oke, jadi banyak sekali inovasi yang sudah dipikirkan secara matang-matang gitu ya Pak. Betul. Jadi tidak hanya berinovasi saja, tapi inovasinya ini bisa bermanfaat, tepat guna, dan Ya. pastinya dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu tadi ya, yang udah sempat Ramah kita lingkungan mention. dan tentunya sehat. Tentunya Kita sehat. komitmen terhadap healthy food. Nah, itu Ya. yang paling penting apalagi di zaman sekarang ya Pak Ya. ya. Konsen untuk kesehatan itu sangat concernnya sudah sangat mulai orang-orang pada aware gitu ya. Betul, Oke. betul sekali. Nah, berarti untuk selanjutnya nih Pak, kira-kira peran produk turunan minyak sawit dalam industri makanan dan kosmetik nih Pak. Ini kan juga sangat Ya. penting ya Pak ya. Itu seperti apa? Ya, jadi kita ada divisi food dan non food. Tentu non food salah satunya adalah kosmetik. Di divisi Oleochem kita yang tergabung dalam Apical Group juga memproduksi berbagai macam turunan sawit yang berbasis oleochemical. Oleochemical tentu ini adalah derivat dari sawit juga yang berguna untuk sabun, sampo, kosmetik dan lain sebagainya. Dan ini juga concern terhadap healthy terhadap badan kita karena kita gunakan dan juga sustainability. Yap. Fokus kita dua itu. Oke, jadi fokusnya ini sangat-sangat Ya. perhitungkan Betul. sedemikian rupa ya Pak. Karena kemarin juga sempat ada talk show ya Pak di rangkaian acara kita ini di Bun Expo 2024. Jadi ternyata Pak untuk kosmetik berbahan sawit ini sangat-sangat luar biasa Pak kegunaannya ya. Ya. Itu efeknya dibanding dengan kosmetik dengan bahan yang lain gitu. Kimia. Justru dengan bahan dasar dari sawit ini, kosmetik ini bisa lebih tepat guna dan lebih bisa diterima oleh tubuh kita tuh dengan secara baik dan secara maksimal gitu ya. Jadi penggunaannya itu bisa digunakan secara tepat itu tadi. Tentu saja karena ini kan bersource dari natural ya, Yap. dari palm ya. Tentu saja ini sangat natural. Yap. Jadi kayak back to basic, back to Betul, natural gitu ya betul. Pak ya. Oke, nah berarti untuk keuntungan utama menggunakan minyak sawit nih Pak sebagai bahan baku dalam industri energi terbarukan seperti Oke. misalnya biodiesel. Nah ini seperti apa Pak Fajar? Oke, kami juga fokus pada pengembangan energi terbarukan khususnya biodiesel. Biodiesel kita sudah beberapa tahun yang lalu sudah mulai memproduksi itu untuk berkontribusi mensupport energi yang terbarukan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah kita juga mengembangkan bioaftur. Sister company kita yang ada di Spanyol itu mengembangkan bioaftur yang berbahan baku used cooking oil atau minyak-minyak yang nggak terpakai, sisa penggorengan, sisa limbah dari industri makanan itu kita manfaatkan sebagai bioaftur. Ya, Itu diolah kembali gitu ya diolah Pak? kembali. Jadi kami ada sister company yang mengelola itu, mengcollecting itu dan kemudian kita kirimkan ke sister company kita untuk mengembangkan bioaftur. Jadi di recycle lagi gitu ya Pak Recycle ya? lagi. Jadi jangan salah persepsi bahwa minyak-minyak yang di collecting ini bukan untuk makanan, tapi ini diarahkan non food yaitu untuk bioaftur dan biodiesel. Ini pun gerakan itu mungkin sudah dimulai dari tingkat wilayah kecil Pak, kayak di lingkungan rumah saya. Jadi kayak istilahnya ibu-ibu PKK-nya itu giat sekali untuk mengumpulkan sisa-sisa minyak sehabis pakai untuk memasak gitu Pak ya. Jadi betul sekali. Jadi sebenarnya ini bermakna dua. Satu, mengedukasi masyarakat untuk sehat. Misalkan menggoreng nggak cuman kalau dulu kan dipakai sampai 10 kali 20 kali gorengan karena minyak mahal. Tapi sekarang kita menggoreng cukup 3 kali misalkan. Setelah itu di collecting, dijual masih mempunyai nilai jual yang cukup bagus. Jadi masyarakat sehat, lingkungan juga bagus, mendukung penurunan emisi karbon. Oke, berarti dibutuhkan juga ya dukungan-dukungan dari berbagai lingkup khususnya di masyarakat gitu ya Pak ya. Dari untuk masyarakat yang paling bawah kita collecting untuk bumi kita untuk sustainability. manfaatnya juga semakin lebih luas, lebih besar lagi gitu. Betul ya. sekali. Oke. Nah, kalau dari Apical Group sendiri nih Pak, kira-kira langkah yang diambil untuk memastikan bahwa produk turunan minyak sawit ini bisa berkelanjutan itu seperti apa Pak Fajar? Kami mulai dari upstream kita, kita memiliki sertifikat RSPO. Tentu ini adalah dukungan terhadap keberlanjutan lingkungan. Kemudian kami juga memproduksi minyak yang traceability. Jadi kita tertrace bahwa kita tidak merusak lingkungan, kita mempekerjakan orang dengan ketentuan yang benar, kemudian kita juga tidak
memanfaatkan lahan-lahan yang terlarang. Jadi kita benar-benar fokus terhadap lingkungan. Dan tentu ini ditrace sampai ke dari upstream ke downstream. Pada saat di downstream kita juga mempunyai sertifikat yang mendukung lingkungan, contohnya ESCC, tentu RSPO kita juga ada. Sehingga dengan memegang sertifikat ini tentu kita akan berkomitmen terhadap lingkungan. Oh, Ya. oke. Komitmen terhadap lingkungan itu Betul. tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kan ini ada apa ya? Ada isu ataupun informasi juga kalau ternyata untuk produk pembersih rumah tangga ini pembuatannya menggunakan minyak sawit ini katanya lebih unggul nih Pak Fajar. Itu apa sih Ya. yang membuat minyak sawit ini bisa lebih unggul dibandingkan bahan lainnya? Oke. Tadi di depan sudah disampaikan bahwa minyak sawit ini mempunyai balance saturated fat dan non saturated fat yang berimbang. Contohnya begini, misalkan kita menggoreng donat atau fried chicken, Yap. tentu ada tujuannya. Di samping kita menginginkan makanan yang sehat, tapi juga rasanya yang juga menarik. Bagaimana donat itu tidak mengandung oily dalam donatnya, fried chicken bisa crispy dan tidak oily pada chickennya. Tentu ini dipilih dari minyak sawit. Jadi ini tepat sekali karena ada balance dari saturated fat dan non saturated fat tadi. Itu ya yang menjadikan minyak sawit ini lebih unggul gitu ya Betul. dibandingkan bahan-bahan yang lain. Dan versatile, maksudnya bisa berbentuk cair, bisa berbentuk semi solid, bisa berbentuk padat sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi bisa disesuaikan dengan bahan apa yang ingin Ya. dibuat gitu Ya, ya. dan fokusnya adalah meskipun semi padat dan padat, kita mendevelop low atau zero trans. Aha. Itu yang paling penting. Oke, jadi menarik sekali ya ternyata ya Pak untuk minyak sawit ini keunggulannya ataupun keuntungannya ada banyak sekali yang bisa kita explore, Ya. inovasinya bisa lebih kita kembangkan gitu ya Pak ya. Betul. Ternyata untuk pastinya butuh kerjasama tidak hanya dari segi pemerintah tapi dari grassroots pun juga kerjasamanya juga sangat dibutuhkan gitu ya Pak ya. Betul, dan juga edukasi ke masyarakat karena mungkin selama ini masyarakat belum tahu bahwa sawit memang faktanya adalah yang sehat dan Oke. non kolesterol. Nah itu karena sejauh ini mungkin ya bisa dilihat juga misalnya dari lingkungan saya gitu ya Ya. Pak ya, kalau yang berhubungan dengan minyak sawit tuh kayak aduh kayaknya kurang sehat deh gitu ya, atau masih image-nya gitu ya masih Image-nya seperti itu. masih dianggap belum lebih baik dari produk-produk lain gitu ya, Ya. dari bahan-bahan yang lain gitu. Ya. Oke, dan juga tadi ternyata untuk proses kerjasama dengan masyarakatnya itu perlu dari tingkat yang paling kecil juga ya Pak Betul. ya. Contohnya kayak di lingkungan saya yang ibu-ibu PKK itu tadi yang mengkolektifkan untuk sisa-sisa minyak bekas masak gitu ya. Ya. Karena selama ini banyak yang masih mengira oh dipisahin untuk apa? Apakah untuk dijual lagi untuk buat masak? Ternyata itu untuk di Non food. Betul. gitu ya, untuk Dan diolah lagi. pesan ke masyarakat sebenarnya menggoreng nggak harus 10 kali karena 3 kali kita collecting Yap. juga nilai jualnya masih tinggi. Betul, nilai jualnya masih tinggi karena kan sekarang apalagi orang mikirnya aduh sayang minyaknya Ya. kebanyakan nanti dibuang gitu Betul, ya Pak ya. betul sekali. Padahal itu pun kalau misalnya kita jual lagi itu bisa diolah dengan produk yang lebih menjual gitu ya Ya. Pak ya, dengan nilai jualnya yang lebih tinggi lagi itu Jadi ya. keuntungannya banyak. Jadi keuntungan si pemakai bisa menghemat dan sehat tentunya. Kemudian yang kedua lingkungan kita secara Lingkungan keseluruhan. kita itu sih ya. yang paling penting ya Yang Pak paling ya. penting itu. Lingkungan fokusnya. kita pastinya dan pastinya ini inovasi yang berkelanjutan juga gitu Betul. kan. Mungkin kalau terakhir dari Pak Fajar ada closing statement apa nih Pak atau ada arahan ajakan kepada Jadi masyarakat silakan. bagi semua masyarakat kita tahu bahwa yang selama ini sawit yang diberitakan tidak sehat, black campaign di mana-mana, perlu tahu bahwa faktanya sawit itu adalah sehat, Yap. memiliki kandungan saturated fat dan non saturated yang seimbang, mudah diaplikasikan di mana-mana, sangat fleksibel, mau bentuk cair, bentuk padat, semi padat, dan tentu didevelop dengan berfokus pada kesehatan zero trans itu, dan tentu juga baik untuk lingkungan, sustainability, karena kita berfokus pada RSPO dan juga sertifikat ISCC. Nah ini pastinya semakin tercerahkan ya untuk sobat kebun dimanapun berada. Mindset kita sering berjalannya waktu harus diubah gitu ya Pak ya. Betul. Jadi minyak sawit ini bukanlah bahan yang
mengancam kesehatan kita gitu, enggak ya Pak Tentu ya? saja tidak. Tentu saya tidak, pastinya diolah dengan baik, dengan inovasi-inovasi yang tepat guna juga, pastinya sangat bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi untuk lingkungan pun. Untuk bumi kita. Untuk bumi kita itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Betul sekali. Oke kalau gitu Pak Fajar, terima kasih banyak ya Pak ya udah sharing-sharing bersama kita semua di sini. Sukses, sehat selalu. Pastinya semoga nanti ke depannya kita semakin bisa berkolaborasi, bersinergi dengan dengan seluruh agen di masyarakat gitu ya Pak ya, untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi dari minyak sawit yang lebih baik lagi. Oke kalau gitu Sobat Kebun semua, terima kasih banyak yang sudah hadir bersama kita semua di podcast Bun ya. Nantikan keseruan dari podcast Bun lainnya ya. Geralda Cynthia dan juga Pak Fajar mohon pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di podcast Bun berikutnya.